Terima kasih telah klik video ini. Selamat datang di channel Jare Mbah Kakung. Dalam masyarakat Dayak, dipercaya ada suatu makhluk yang disebut-sebut sangat agung, sakti, kesatria, dan berwibawa. Sosok tersebut konon menghuni gunung di pedalaman Kalimantan, dan sosok tersebut selalu bersinggungan dengan alam gaib. Kemudian, sosok yang sangat didewakan tersebut oleh orang Dayak dianggap sebagai pemimpin spiritual, panglima perang, guru, dan tetua yang diagungkan. Ialah panglima perang Dayak, panglima burung yang disebut Pangkalima oleh orang Dayak pedalaman. Ada banyak sekali versi cerita mengenai sosok ini, terutama setelah namanya mencuat saat kerusuhan Sambas dan Sampit. Ada yang menyebutkan ia telah hidup selama beratus-ratus tahun dan tinggal di perbatasan antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Ada pula kabar tentang panglima burung yang berwujud gaib dan bisa berbentuk laki-laki atau perempuan tergantung situasinya. Juga mengenai sosok panglima burung yang merupakan tokoh masyarakat Dayak yang telah tiada, namun rohnya dapat diajak berkomunikasi lewat suatu ritual. Hingga cerita yang menyebutkan ia adalah penjelmaan dari burung enggang, burung yang dianggap keramat dan suci di Kalimantan. Ada juga versi yang menceritakan bahwa panglima burung adalah gelar yang diberikan kepada seorang panglima di tanah Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kehidupan sehari-hari panglima ini seperti orang biasa, hanya saja ia tidak menikah. Dan sosok panglima ini akan hadir jika terjadi kekacauan di tanah Dayak. Begitu juga dengan Panglima Naga. Panglima Naga adalah warga negara Mahap, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Panglima Naga sudah berpulang, namun beliau memiliki keponakan dan keluarga. Salah satu keponakan Panglima Naga adalah anggota Dewan Kabupaten Sekadau. Jadi Panglima Burung, Panglima Naga adalah sosok yang benar-benar ada. Selain itu, di penjuru Kalimantan juga ada banyak orang yang mengaku sebagai Panglima Burung, entah di Tarakan, Sampit, ataupun di Pontianak. Banyak sekali isu dan cerita yang beredar. Namun ada satu versi yang menurut saya sangat pas, menggambarkan apa dan siapa itu Panglima Burung. Dia adalah sosok yang menggambarkan orang Dayak secara umum. Panglima burung adalah perlambang orang Dayak, baik itu sifatnya, tindak tanduknya, dan segala sesuatu tentang dirinya. Lalu, bagaimanakah seorang panglima burung itu? Bagaimana ia bisa melambangkan orang Dayak? Selain sakti dan kebal, panglima burung juga adalah sosok yang kalem, tenang, penyabar, dan tidak suka membuat keonaran. Ini sesuai dengan tipikal orang Dayak yang juga ramah dan penyabar, bahkan kadang pemalu. Cukup sulit untuk membujuk orang Dayak pedalaman agar mau difoto. Kadang harus menyuguhkan imbalan berupa rokok kretek. Dalam kehidupan bermasyarakat, orang Dayak bisa dibilang cukup pemalu, tetap menerima para pendatang dengan baik, dan senantiasa menjaga keutuhan warisan nenek moyang, baik religi maupun ritual. Seperti Panglima Burung yang bersabar dan tetap tenang mendiami pedalaman. Masyarakat Dayak pun mengalah ketika para penebang kayu dan penambang emas memasuki daerah mereka. Meskipun tetap kukuh memegang ajaran leluhur, tak pernah ada konflik ketika ada anggota masyarakat yang beralih ke agama-agama yang dibawa oleh para pendatang. Riuh rendah kehidupan para pendatang tak pernah membuat mereka marah dan tak pernah berubah menjadi ketegangan di ruang lingkup yang lingkungannya adalah orang Dayak Ngaju atau disebut Danum Kaharingan. Sederhanaan pun identik dengan sosok Panglima Burung. Walaupun sosok yang diagungkan, ia tidak bertempat tinggal di istana ataupun di bangunan yang mewah. Ia bersembunyi dan bertapa di gunung dan menyatu dengan alam. Masyarakat Dayak pedalaman pun tidak pernah peduli dengan nilai nominal uang. Para pendatang bisa dengan mudah berbarter barang seperti kopi, garam, ataupun rokok dengan mereka.
Panglima burung yang diceritakan jarang menampakkan dirinya karena sifatnya yang tidak suka pamer kekuatan. Begitupun orang Dayak yang tidak sembarangan masuk ke kota sambil membawa mandau, sumpit, ataupun panah. Senjata-senjata tersebut pada umumnya digunakan untuk berburu di hutan, dan mandau tidak dilepaskan dari kumpang atau sarung jika tak ada perihal yang penting ataupun mendesak. Lantas, di manakah budaya kekerasan dan keberingasan orang Dayak yang senter dibicarakan dan ditakuti itu? Ada satu perkara Panglima burung turun gunung, yaitu ketika setelah terus-menerus bersabar dan kesabarannya itu habis. Panglima burung memang sosok yang sangat penyabar. Namun, jika batas kesabaran sudah melewati batas, perkara akan menjadi lain. Ia akan berubah menjadi seorang pemurka. Ini benar-benar menjadi penggambaran sempurna mengenai orang Dayak yang ramah, pemalu, dan penyabar. Namun akan berubah menjadi sangat ganas dan kejam jika kesabarannya sudah habis. Panglima burung yang murka akan segera turun gunung dan mengumpulkan pasukannya. Ritual adat yang di Kalimantan Barat dinamakan Mangkuk Merah akan dilakukan untuk mengumpulkan para prajurit Dayak dari Santero, Kalimantan. Tarian-tarian perang bersahut-sahutan. Mandau melekat erat di pinggang mereka yang tadinya orang-orang yang sangat baik akan terlihat menyeramkan. Senyum di wajahnya menghilang, digantikan tatapan mata yang ganas seperti terhipnotis. Mereka siap berperang, mengayau atau memenggal kepala dan membawa kepala yang dianggap musuhnya tersebut kemana-mana, dan baru bisa berhenti apabila kepala adat yang dianggap perwakilan Panglima burung menyadarkan mereka. Inilah yang terjadi di kota Sampit, Kalimantan Tengah beberapa tahun silam. Ketika pemenggalan kepala terjadi di mana-mana, hampir di setiap sudut kota, meskipun kejam dan beringas, dalam keadaan marah, Panglima burung sebagaimana halnya orang Dayak tetap berpegang teguh pada norma dan aturan yang mereka yakini. Antara lain, tidak mengotori kesucian tempat ibadah agama manapun dengan merusaknya ataupun membunuh di dalamnya. Bunuhan dan kegiatan mengayau dalam hati kecil mereka itu tak boleh dilakukan. Tetapi karena didesak kepilihan terakhir dan untuk mengubah apa yang menurut mereka salah, itu memang harus dilakukan. Dan inilah budaya kekerasan yang sebenarnya patut ditakuti.